Pada pagi ini kita masuk daurah kedua bab 13, Halatul Arab qabla al-Islam. Keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kana al-Arabu qabla al-Islam musyrikin ya'budunal asnam wa yuqaddisunaha. Orang-orang Arab sebelum Islam masuk dibawa oleh Muhammad SAW, keadaan manusianya adalah menyekutukan Allah, musyrik, menyembah berhala. Sehingga dalam satu riwayat di sekitar Ka'bah itu sudah ada 300 lebih 60 berhala. Ka'bah ada sejak Allah menciptakan bumi. Pertama dibangun oleh malaikat, dilanjutkan Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Ayat berikutnya 4, wathiyabaka, dan pakaianmu fatohir, maka sucikanlah. Bahasa kita, bersihkan pakaianmu. Iku dzikrul juz min iradatil kul, menyebut sebagian maksudnya seluruhnya. Wong Quran nyuruh nyuci pakaian, sepatunya ndak usah. Rumah biar kotor. Jadi sucikanlah pakaianmu, bersihkanlah pakaianmu. Maksudnya seluruh yang ada di sekitarmu juga ikut kamu bersihkan. Kita punya rumah, ada halaman. Di rumah ada kamar mandi, ada dapur, ada kamar tidur, semua ada ruang tamu. Pastikan semuanya bersih. Muncul kata ulama, an-nadzafatu minal iman. Hadisnya at-tuhuru satrul iman. Hadis Arba'in nomor 26 dibuka. Kebersihan itu sebagian dari iman, separuh iman. Satar itu separuh. Karena permainan bola satrul awal. Karena apa? Permainan bola kan 2 sesi. Nah, setengah mainan, satrul awal. Itu 45 menit pertama. Jadi kalau saya sebagai muslimah, muslim kok belum menjaga kebersihan, iman saya masih separuh. Separuh imannya. Kemudian do senewen emang ngebrekui. Karena imannya masih separuh. Termasuk wudu bagian dari sesuci. Sebelum wudu ada istinja, toharoh, macam-macam air, pasti ada semuanya. Itu bagian dari suci. Mulane dalam kaidah fikih disebutkan, falsafah fikihnya itu toharoh itu 2, toharoh dohiron wa toharoh batinan. Toharoh dohir fisik yang kelihatan dari najis, yang hissi, bisa dilihat, bisa diraba. Yang batinan adalah hukmi, tidak bisa dilihat. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Siapa yang bisa lihat hadas besar? Tidak ada. Hadas kecil sama. Itu dua-duanya menghalangi sahnya sholat. Orang yang punya hadas kecil, hadas besar sholat, sholatnya tidak sah. Sama dengan orang yang ketika di tangannya ada najis, tidak sah sholatnya. Tapi ketika hadas itu nampak, di tangannya ada najis, orang bilang, sisi mana? Tapi kalau hadasnya itu tidak kelihatan, orang jarang yang ngomong. Nah, ayat 4 ini masuk kebersihan zahir, pakaian dan segala yang nempel pada jasad kita, termasuk mandi, menggosok gigi. Itu bagian dari wathiyabaka fatahhir. Nomor 5, warudza fahjur. Warudza dan perbuatan dosa, maksiat, fahjur, maka tinggalkanlah. Hijrah itu kan meninggalkan, hilangkan, tinggalkan. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah.
Dosa juga ada dua macam, dosa zahir dan dosa batin. Dosa zahir, orang melihat Pak Amir mukul saya, pok saya semaput baru rumah sakit. Pak Amir dosa kayak mukul wong. Batinnya ada dosa lagi, dosa apa? Dosa dendam. Karena kemarin dengan saya kalah misalnya judi, ya Allah. Misalnya, akhirnya apa? Mukul saya. Berarti karena dorongan dosa batin itu muncul zahir. Artinya apa? Orang melakukan dosa karena batinnya kotor. Mana ayatnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau orang itu hatinya bersih, muncul perilaku tangan baik, kaki baik, mata baik, mulut baik, telinga baik, sehingga apa? Aflah, sukses, orangnya muflih, bahagia, menang, berhasil, jaya, lulus, lestari. Sebenarnya orang yang jiwanya kotor, hatinya kotor, khaba, ay khosiro halaka, rusak, bangkrut. Siapa yang jiwanya kotor? Sehingga muncul hadis, ala inna fil jasadi mudghah. Benar Bu? Ingat, dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal darah. In saluhat saluha sairul jasad, wa in fasadat fasada sairul jasad. Kalau gumpalan itu baik, artinya apa? Nyalinya, lubnya. Nah, yang juga ulul albab itu lub. Lub itu nyali. Yang punya keinginan kerentek, saya habis ngaji mau sarapan, saya habis ngaji mau mampir ke tempat ponaan, itu namanya lub, kerentek. Nanti muncul di perbuatan, namanya itu jadi niat. Mana nih innamal amalu binniat, dari lub sini. Ketika lubnya itu lub nilai-nilai positif, akan muncul perbuatan yang positif, sehingga mudah meninggalkan dosa. Yang keenam, wala tamnun tastakthir. Semoga kita tidak masuk ke ayat ini. Nah, terjemahnya, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wala tamnun, dan jangan sekali-kali kamu memberi dengan mengharap tastakthir, agar kamu dapat banyak dari balasan orang yang diberi. Saya ngasih Ustadz Hamid Nur dengan harapan besok kalau saya butuh biar bantu kok. Ini jualannya sumbangan. Jenengan buat rumah, ulam-ulam tonggone tahun udah nyumbang, ono semen, ono batu, ono pasir. Kodong gini Pak angga rumah, ulam-ulam aku biar titip semen 10 sak, aku biar titip pokoknya. Itu bukan nyumbang namanya, ngutangke. Dalam memberi kepada siapapun, harapannya hanya satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada harapan agar dapat balasan lebih banyak. Dan ini kebanyakan manusia sampai hari ini memberi sesuatu dengan harapan pamrih. Ayatnya jelas, tidak usah pamrih, Allah pasti membalas. In ahsantum li'an fusikum. Kalau kamu berbuat baik kepada siapapun, kebaikan itu kamu berikan, pasti Allah membalas kamu. Tidak usah kamu berharap dari kebaikanmu. Kalau kita banyak berbuat baik, otomatis Allah akan memberi kita lebih dari itu. Ti'man amila solihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha. Itu di surat Al-Jasiyah 15. Kalau di Al-Baqarah yang biasa dibaca ya hafal, ya laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tuh, wala tamnun tastakthir. Yang terakhir, ini tantangan hidup, wali rabbika fasbir, untuk melaksanakan perintah Allah. Sholat bisa tepat waktu, bisa ngaji berangkat, bisa ngurusin anak,
bisa baik dengan suami, dengan istri, itu perlu kesabaran, ya kan? Sabar. Sehingga dalam kajian akhlak itu tingkatan sabar ada 3. Yang pertama as-sabru ala ta'ah, sabar mampu melaksanakan perintah Allah. Waktu ngaji, talbul ilmi faridatun, mangkat ngaji. Waktu sholat adzan sholat. Waktu kerja, ke sekolahan, ke kantor, ke sawah, ke pasar, berangkat. Itu as-sabru ala ta'ah. Nilainya 300 derajat di sisi Allah. Sak derajat pira wallahu a'lam, ma baina samai wal ardh. Jenengan ngaji 300, sholat tepat waktu 300, masuk tempat kerja treat tepat waktu 300. Yang kedua as-sabru ala tarkil maksiyah, sabar meninggalkan kemaksiatan. Mau melakukan dosa ditahan, tidak jadi, ini dosa, saya tidak berani, dapat 600 derajat, tingkatnya 2 kali lipat lagi kan. Mulutnya mau menggunjing, lihat orang lewat, pas keong si patak gunjing lewat, kata malaikat jangan dikunci, iya ditahan, tidak jadi menggunjing, 600 derajat. Tadi punya sifat dendam kan, awas kayak temu ijen tak antem dek mburi, nek tak serimung tak jegat, tak tahan tidak jadi, ya kasihan. Itu siap. Coba kalau saya diserimbung juga nanti jatuh, tidak jadi, 600 derajat. Tinggi mana nilainya? Tinggi ninggalkan maksiat. Karena apa? Maksiat itu penyakitnya ibadah. Li'annal maksiyah da'un wasamu. Maksiat itu penyakit dan racunnya ibadah. Maaf ya, misalnya kita diganti dengan madu dan susu sak gelas, kasih racun sak titik, mematikan atau menyehatkan? Hah? Ingat enggak kasusnya Jessica dulu? Ya, kisahnya kan hanya bekas apa? Gelasnya hanya bekas racun tok. Kisahnya wallahu alam bisawab itu mematikan, apalagi sak tetes. Mulanya ada besar, nila setitik rusak susu. Ibadahnya hebat sejak 15 tahun sampai 60 tahun. Sholatnya jamaah terus, tiap tahun haji, tiap Ramadan umroh, infaknya, zakatnya, peduli dengan tetangga, wecang-cungnya hanya beres semua. Tapi punya sifat satu, hasad, iri hati, semuanya hancur. Lihat hadisnya, iyyakum wal hasad, innal hasad ya'kul hasarat kama ta'kulu narul hatab. Jauhilah sifat iri hati, dengki, karena itu bisa merusak kebaikan yang telah kamu rajut, yang telah kamu kerjakan, seperti api melalap kayu bakar yang kering, kerunyus entek jadi awu. Ya Allah, melakukan ibadah 15 tahun entek habis gara-gara hasad. Itu maksiat adalah racun dan penyakitnya ibadah. Itu racun-racun ini jangan saya masuk ke dalam hati kita, merusak yang lain. Wes contoh lagi satu yang kenyataan. Tadi madu racun nongko. Pak Tani nanam padi, tanahnya subur, airnya cukup, pupuknya cukup, padinya tumbuhnya subur, muncul rumput subur. Rumput penyakitnya enggak ini? Muncul walang sangit, muncul keong, dibiarkan panen enggak? Sama, sholat, puasa, zakat, ngaji,
baca Quran, iktikaf, tapi mulutnya seneng menggunjing, dengki, iri hati, tekabur, sombong, congkak, bubar kabeh. Hati-hati. Dan nomor 3, as-sabru alal masoib, sabar ketika tertimpa bencana musibah yang tidak mengenakkan hati. Nek musibah yang mengenakan orang enggak begitu, so, alhamdulillah, alhamdulillah kan gitu. Jadi ada orang kena musibah tapi alhamdulillah. Apa alhamdulillah bisa tuku motorannya, itu musibah. Buka Al-Quran. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kami Allah akan menguji kamu dengan khair. Kamu sukses dalam bekerja, sukses dalam usaha, itu ujian. Apa yang muncul? Alhamdulillah. Innalillahinya di mana? Wasyar, kebangkrutan, kegagalan, payah, susah, pailit, uang hilang. Baru muncul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat enggak Nabi Ayub alaihissalam? Ketika beliau alaihissalam kena musibah yang terkenal penyakit kulit. Ini hanya untuk uswah kita. Kita renungkan. Yang beliau ucapkan alaihissalam adalah kalimat alhamdulillah alladzi a'tani wa akhadha minni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Dawa teman kan gitu. Orang sakit sampai tubuhnya, dagingnya habis dimakan apa? Belatung, masih memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku awalnya sehat, punya harta, punya anak, punya istri, wa akhadha minni, dan sekarang diambil kembali oleh Allah. Kesehatan saya diambil, saya dikasih penyakit, istri saya diambil, anak saya diambil, sehingga saya sendirian. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Sehebat itu, tapi tidak masuk ulul azmi. Jadi sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Jadi sejak awal turun ayat ini untuk dakwah, Rasulullah sudah ada bekal ini, suruh sabar, ya kan? Mengagukan Allah itu sudah muncul. Nah, pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baru yang kedua ini perintah untuk dakwah secara sirri. Siapa yang diajak? Fada'a, maka mengajak siapa Rasulullah SAW? Ahla baitihi, keluarganya. Waman, dan orang yathiku, yang percaya bihi, kepada Nabi. Jadi yang dianggap orang itu sikoh, yang Rasulullah anggap sikoh ini diajak. Min asdiqoihi, dari para sahabat-sahabatnya, teman-temannya yang terdekat. Oh, saya terus sama itu diajak. Alladzina ya'taqiduna sidqahu, itu tidak ada baknya. Orang-orang yang meyakini tentang benarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang diajak dulu. Kemana mengajaknya? Da'ahum, da'a, mengajak siapa Rasulullah, hum, kepada orang-orang terdekat tadi, diajak ila ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahdahu, hanya kepada Allah, yaitu la syarikalah. Warrafati binas, dan mengasihi sesama manusia. Jadi diajak untuk saling mencintai, hidup rukun.
tolong menolong. Wal ittihad, hidup bersatu. Ayo kita bersatu, Pak. Yang terakhir watarkil harbi, meninggalkan perpecahan, peperangan, persengketaan yang tadi awal kan mutanafil mutasajirin, itu tinggalkan. Kita sekarang hidup guyup, rukun. Waqad bada'a bitawasiran khaufan minal mufajatin nas bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi. Rasulullah SAW memulai dakwah dengan secara rahasia. Kenapa? Satu, khaufan min mufajatin nas bi amrin lam ya'rifu. Khawatir ancaman fisik yang timbul. Karena untuk itu orang-orang Arab, kita tahu keyakinannya seperti itu, pasti akan menolak. Jadi awalnya sir dulu, gerilya. Yang kedua, karena suatu perkara yang belum pernah mereka ketahui. Siapa? Ya, bi amrin lam ya'rifuhu. Orang-orang Arab kan belum tahu kenal Allah. Kalau dia diajak seperti itu, dia akan berontak. Nanti di yang nomor 15 dakwah jahran itu kelihatan di sana. Walam yasma'u bihi, dan belum pernah mendengar sama sekali. Dari sejak lahir sampai dewasa taunya nyembah berhala. Kalau punya anak perempuan dibunuh. Yang hebat, yang kuat, yang menang. Kepala suku itu dominan. Itu kepala suku. Mata bada'at dakwah sirran, manilladzi da'ahum sirran ila aisyai'in da'ahum limadza bada bidakwah sirran. Kapan mulai dakwah secara rahasia? Setelah turun surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Yang diajak siapa? Kerabat dekat, orang yang percaya kepada Nabi. Diajak kemana? Nomor 3, diajak untuk beribadah kepada Allah, hidup bersatu, rukun, saling kasih sayang. Nomor 4, limadza bada bitawasiron. Kenapa Rasul memulai dakwanya dengan rahasia, sembunyi-sembunyi? Satu, khawatir fisiknya diganggu karena orang yang belum kenal dan belum tahu tentang Islam. Tuh, Allah. Ini ulasannya tadi sudah ada. Allahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian pada pagi hari ini. Bagian dakwah sirron nomor 14. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk bab 15, awwalul mukminin. Siapa orang-orang yang awal masuk Islam dan beriman kepada Nabi. Kesimpulannya, mari kita bersama bertekad bulat untuk bisa mampu atas izin Allah, taufik Allah, meneladani Rasulullah SAW. Disampaikan oleh Ustaz Nur, kita telah dari Rasulullah uswatun hasanah. Kita telah dari Rasulullah SAW dalam hidup ini. Satu-satunya manusia yang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Adam datangi oleh umat sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Isa, semuanya angkat tangan. Tidak sanggup. Baru sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi sujud, katakan Allah berfirman, ya Muhammad irfa' rasak, angkat kepala, minta apa? Dan Rasul minta segera dihisab. Dan alhamdulillah kita punya Nabi yang luar biasa. Nabi terakhir tapi punya umat yang terbanyak di surga. Ini bisa persani surat Al-Waqiah. Ketika muncul ayat sulatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Orang-orang awal banyak yang masuk surga. Orang-orang yang akhir sedikit. Berarti kan umat Muhammad SAW. Rasul mengadu, ya Rabb, kita bagian jatah surga sedikit. Karena Allah turunkan ayat berikutnya, namanya nansah mansuh ya.
ayat yang tadi tetap bisa dibaca dapat pahala, tapi hukumnya berlaku. Diganti ayat berikutnya, sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Jadi yang masuk surga itu separuh-separuh. Separuh umat-umat terdahulu, separuh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Qur'an jumlah nabi itu 25. Mulai Nabi Adam sampai Isa 24 nabi. Dapat jatah kursi 50% surga. 24 nabi. Nabi Muhammad SAW satu nabi dapat 50% surga. Banyak mana? Banyak kita. Jadi umat dulu rata paling 2% berapa? Jadi mayoritas penduduk surga isinya adalah kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Semua kita masuk golongan yang sulatum minal awalin wa sulatum minal akhirin atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.